Kita semua pasti pernah ngerasakan kalau urusan hukum itu kok kayaknya rumit dan mahal. Tapi sebenarnya, di balik semua itu, ada satu fondasi yang harusnya ngejaga semuanya tetap lurus dan adil. Etika. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar bareng-bareng. Apa sih sebenarnya etika profesi hukum itu, dan kenapa ini penting banget buat kita semua? Oke, kita mulai dari rasa frustrasi yang mungkin cukup akrab ya buat kita. Waktu kita nonton berita atau dengar cerita orang, sistem hukum itu kadang rasanya kayak labirin yang bikin pusing. Keadilan jadi kayak barang langka. Nah loh, kenapa bisa gitu ya? Ini dia pertanyaan besarnya. Dan ternyata kalau kita telusuri, ada beberapa biang keladi utama yang sering banget jadi penyebabnya di lapangan. Coba deh bayangin, proses hukum yang harusnya lurus, tapi dari luar ada yang bisik-bisik minta dibelokin. Atau, lebih parah lagi, para penegak hukumnya malah kong-kali-kong, saling nutupin kesalahan. Tambahin lagi sama sogokan di sana-sini dan bukti yang sengaja dibikin lemah. Wah, udah deh, resep komplit buat kegagalan. Inilah yang namanya penyakit sistemik yang bikin kita jadi ragu sama keadilan. Terus, apa dong benteng pertahanannya? Sistem apa yang seharusnya bisa nahan semua ini? Jawabannya itu ada di satu konsep yang fundamental banget. Ide bahwa para penegak hukum ini adalah seorang profesional. Mereka terikat sama aturan main tak tertulis yang kita sebut etika. Oke, kita bedah lebih dalam lagi ya. Emangnya apa sih bedanya pekerjaan biasa sama profesi? Apa yang bikin sebuah profesi itu jadi begitu spesial? Ini tuh bukan cuma soal datang ke kantor jam 9, pulang jam 5. Bukan. Menjadi seorang profesional itu ibaratnya kayak jadi dokter bedah. Perlu sekolah bertahun-tahun, latihan terus-menerus, dan pengalaman segudang cuma buat bisa megang pisau bedah dengan benar. Standar keahliannya tinggi banget. Dan ini poin kuncinya. Tujuan utama seorang profesional sejati itu bukan buat ngejar kekayaan, tapi buat melayani publik. Ini adalah pergeseran pola pikir yang, fundamental banget. Dari yang tadinya saya bisa dapat apa, jadi saya bisa bantu apa. Jadi, bisa dibilang ada 3 pilar utama buat jadi profesional sejati. Pertama, harus punya otaknya, yaitu pengetahuannya yang mendalam. Kedua, harus punya tangannya, yaitu kemampuan buat nerapin ilmunya di lapangan. Dan yang paling penting, harus punya hatinya, yaitu kompas moral yang kita sebut kode etik. Sekarang, yuk kita kenalan sama para pemain utamanya. Dalam sistem hukum kita di Indonesia, ada 5 profesi sentral yang jadi penjaga gerbang keadilan. Siapa aja mereka? Pertama, tentu saja ada polisi. Mereka ini detektif pertama di TKP. Tanpa penyelidikan dan bukti yang mereka kumpulin secara profesional, nggak bakal ada kasus yang bisa naik ke pengadilan. Semuanya berawal dari sini. Selanjutnya, ada jaksa. Nah, mereka ini ibaratnya arsitek dari sebuah kasus. Mereka ngambil semua bukti dari polisi, terus ngebangun argumen yang kokoh buat menuntut seseorang atas nama negara. Mereka lah suaranya negara di ruang sidang. Lalu, di puncak dari semua proses ini ada hakim. Dialah wasitnya. Mereka dengerin kedua belah pihak, nimbang-nimbang semua bukti, dan pada akhirnya, ketukan palu mereka itu bisa mengubah hidup seseorang untuk selamanya. Terus, ada advokat atau yang biasa kita sebut pengacara. Peran mereka ini krusial banget buat keseimbangan. Mereka mastiin, seberat apapun tuduhan dari negara, setiap orang tuh punya pembela yang berjuang buat hak-haknya, biar prosesnya tetap adil. Dan yang terakhir, yang mungkin kerjanya lebih di belakang layar, tapi perannya vital banget, adalah notaris. Merekalah yang ngejamin setiap surat perjanjian, akta jual beli, atau dokumen perusahaan itu sah di mata hukum. Mereka mencegah masalah bahkan sebelum masalah itu dimulai. Nah, kelima penjaga ini nggak bisa kerja sembarangan. Ada semacam lem tak terlihat yang ngikat mereka semua, yaitu etika. Emangnya apa aja sih pilar-pilar etika yang jadi penopang seluruh sistem ini? Pilar pertama dan yang paling utama, integritas. Gampangnya gini, lakuin hal yang benar bahkan pas nggak ada satu orang pun yang lagi ngeliatin. Inilah yang bedain antara nolak suap di bawah meja sama nerima suap itu. Sesimpel itu. Berikutnya, kompetensi. Soalnya, niat baik doang tuh nggak cukup kalau nggak tahu apa yang dilakuin. Bayangin, seorang pengacara yang nggak kompeten bisa aja malah bikin kliennya yang nggak bersalah masuk penjara. Jadi ini soal keahlian yang beneran nyata. Lalu, ada tanggung jawab. Artinya, nggak bisa lari dari kesalahan, nggak bisa buang badan. Kalau seorang profesional bikin kelalaian, ya dia harus siap hadapi konsekuensinya. Nggak ada tuh ceritanya nyalain orang lain. Dan pilar terakhir yang super krusial, objektivitas. Seorang hakim itu harus mutusin perkara berdasarkan bukti, bukan karena terdakwanya itu saudaranya.
Seorang polisi harus nangkap pelaku bukan karena pelakunya dari suku yang sama. Objektivitas itu benteng terakhir kita melawan keberpihakan. Oke, tadi itu kan gambaran idealnya ya. Kedengarannya indah banget. Integritas, kompetensi, tanggung jawab. Tapi sekarang, yuk kita hadapi kenyataan pahitnya di lapangan. Nah, disinilah letak jurang pemisahnya. Di satu sisi, kita punya cita-cita luhur soal para penjaga keadilan ini. Tapi di sisi lain, realitanya itu penuh sama intervensi dari penguasa, tekanan dari sesama profesi, dan yang paling bikin khawatir, pendidikan etika seringkali cuma jadi catatan kaki. Dan ternyata, masalah ini akarnya udah ada sejak di bangku kuliah. Kita seolah menciptakan para ahli hukum yang pinter banget secara teknis, tapi mungkin rapuh secara moral. Mereka tahu bagaimana caranya memenangkan sebuah kasus, tapi mungkin lupa buat bertanya, apakah ini hal yang benar untuk dilakukan? Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang mungkin agak menakutkan ya. Kalau para penjaga hukum itu sendiri nggak bisa kita percaya, terus siapa yang bakal jaga kita? Pada akhirnya, kita harus sadar, sistem hukum yang adil itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Dan menuntut etika dari para penjaganya adalah hak kita semua.